warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yayan. Selamat pagi. Bagaimana? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, tentunya tetap semangat nih Pak. Gitu. Walaupun banyak kegiatan, tentunya tetap semangat untuk kegiatan di PI 3 ini. Nah, di sini nanti saat pendampingan individu 3 ada 3 fokus Pak. Nanti di sini yang pertama adalah refleksi hasil survei, feedback yang 360 derajat, terus penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang sudah diinput di AMS sampun nggih sedaya. Yang kedua nanti adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya yang kedua, yaitu keterlaksanaan dari tahapan belajar. Nah, di sini yang pertama Pak, sebelum kita mulai di PI 3 ini kan kemarin kita melaksanakan PI 2. Nah, tentunya dalam 1 bulan terakhir ini ada tindak lanjut dari PI 2. Monggo dengan ceritakan peningkatannya itu seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa. Terima kasih Bu. Terkait tindak lanjut dari PI 2 terkait visi misi sekolah ya. Nah, itu kemarin kan pesannya dari Bapak Kepala Sekolah kan penguatan terkait misinya. Kalau visinya kan kemarin disepakati tetap, yaitu mantap dukung berbudaya. Nah, untuk penguatan misi ada beberapa langkah yang saya dan guru lain saling berkoordinasi, terutama yang visi beriman dan bertakwa. Sekolah kami sudah mendapatkan penunjukan sebagai sekolah pionir atau pelopor sekolah berbudaya religi. Nah, itu nanti yang akan kita jadikan program di tahun ajaran baru. Kemudian terkait visi peduli lingkungan, sekolah kami tahun ini mengajukan adiwiyata tingkat provinsi. Ini sudah proses ke sana. Jadi setelah tahun 2023 dapat SK adiwiyata kabupaten, tahun ini setelah kami lanjut adiwiyata provinsi. Itu terkait tindak lanjut dari PI yang kedua terkait penguatan visi, penebalan visi yang sudah ada ditebalkan dan dikuatkan. Untuk kegiatan yang 2 ini semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Yang untuk sekolah berbudaya religi dan adiwiyata kan tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Perjalanannya itu butuh proses, tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita sudah dapat pun mungkin masih tambah repotnya. Wow, itu luar biasa, ekstra repot tapi juga beruntung. Tidak semua sekolahan bisa jadi pionir untuk religi dan untuk adiwiyata. Mungkin di SMP di 1 kabupaten ini masih beberapa ya. Angka 1 sama Sleman 1. Angka 1 sama Perumahan 1. Itu dekat dengan saya. Terus kalau adiwiyata mungkin adiwiyata sudah banyak Bu, cuma yang barengan sama kita SMP-nya cuma kita saja, lainnya SD. Yang lainnya SD. Nah, kita lanjut ke fokus yang kedua Pak. Di sini tentang survei umpan balik yang 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak yang kemarin sudah diisi oleh teman sejawat, siswa sama kepala sekolah. Berdasarkan hasil feedback dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik? Bukan kurang baik sih Pak, perlu ditingkatkan menurut responden dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari murid atau dari pas waktu panjenengan ngisi sendiri, kan menyadari apa yang perlu adanya peningkatan. Yang perlu saya tingkatkan dari hasil survei umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah, guru, kemudian siswa dan juga asesmen mandiri dari saya itu kategori kepemimpinan pengembangan sekolah Bu. Ini rata-rata penilaian dari kepala sekolah kemudian rekan sejawat memang kami
atau saya itu kurang mengajak atau mengkomunikasikan program sekolah dengan orang tua. Meskipun di sini sudah ada paguyuban, tapi paguyuban itu kurang berjalan secara maksimal. Artinya pertemuan guru dengan wali murid itu mungkin satu semester paling banyak baru 2 kali. Satu kali ketika di awal tahun ajaran, satu kali ketika penerimaan hasil belajar atau penerimaan. Nah, harusnya berapa kali Pak kalau pertemuan untuk wali murid itu? Harusnya kan kalau paling tidak satu bulan kan bisa 3-4 kali terkait program yang program yang ingin disampaikan atau orang tua dan perkembangan hasil belajar itu kan kalau di SMP kamu itu tiap kalau perkumpulan nggak Mbak itu jadi kelas 1 sendiri nggak atau per kelas atau bagaimana atau sebenarnya itu kan di dalam satu kelas ada paguyuban dan paguyuban kan ada pengurusnya, ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Biasanya itu masing-masing kelas itu nanti dikumpulkan dari 3 perwakilan itu. Baru kalau sudah pengurusnya itu berdiskusi dengan pihak sekolah, baru nanti ke semua diundang. Jadi paguyuban tiap kelas itu ada. Terus perwakilan misalnya satu kelas 3 orang, dikumpulkan di grup WA sendiri. Terus kemudian kalau ada program apa, jadi dipanggil untuk berkomunikasi. Karena SMP kan banyak, mengatasi satu tingkat sampai 300. Mengatasi seperti itu banyak. Jadi tiap kelas itu yang memimpin paguyuban kan punya wali kelasnya. Iya. Yang memimpin wali kelas. Jadi wali kelas itu biasanya yang megang itu khusus guru magang enggak? Guru kelas enggak? Ya, guru magang. Oh, guru magang. Tergantung misalkan saya tahun ajaran baru ini ngajar kelas 8 sama kelas 9, berarti nanti bisa jadi wali kelas 8 atau wali kelas 9. Jadi yang mengajar kelas tingkatnya itu nanti bisa jadi wali kelas itu. Soalnya kan guru magang bukan guru kelas. Kalau di sini gurunya 40 nih Pak, 40. Itu masih kurang ideal. Harusnya 50 lebih. Harusnya 50. Untuk PN-nya? PN kita per Juli ini tinggal 25. Separuh ya? Iya. 25. Terus untuk GTT kan juga, tapi SMP kan besar pendapatannya untuk bus. Iya, kalau bus kan kan profesi berarti tidak ada masalah gitu. Yang penting ada gurunya. Iya, yang penting ada gurunya. Terus untuk rencana kedepannya Pak, kan tadi yang kurang kan untuk komunikasi kan kurang nih kan, untuk wali murid kurang dengan guru, kemudian mungkin kurang. Nah itu untuk semakin mengasah kompetensi untuk panjenengan tentang komunikasi itu, nah yang harus jenengan lakukan itu apa Pak? Pertama terkait komunikasi dengan guru terkait program sekolah. Mungkin nanti di tahun ajaran baru saya akan mencoba menyusun kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru. Salah satunya melalui berbagai praktek baik. Nanti saya agendakan minimal dalam 1 bulan itu teragendakan 1 kali kegiatan berbagi praktek baik itu. Kemudian yang kedua untuk informasi atau komunikasi dengan orang tua, nanti di tahun ajaran baru tentu setelah proses MPLS selesai kami akan membentuk paguyuban pertama kali. Nanti kami akan menghadirkan orang tua ke sekolah untuk menyampaikan program-program sekolah itu apa saja, dan setelah penyampaian program dari sekolah nanti kita membentuk paguyuban, pengurus paguyuban. Setelah itu baru nanti kita fokusnya di pengurus paguyuban. Jadi yang utama menyusun program jadwal, jenengan membuat jadwal, membuat programnya terlebih dahulu untuk yang guru praktek baik, terus yang untuk wali murid tentang paguyuban terlebih dahulu paguyuban itu. Nah, ini Mas, tadi kan yang dilibatkan untuk peningkatan itu ada guru rekan sejawat, terus kemudian ada wali murid. Nah, mungkin ada siapa lagi Pak selain wali murid, selain rekan sejawat?
untuk peningkatan kompetensi yang ingin tingkatkan? Mungkin untuk meningkatkan kompetensi ini selain dari guru atau rekan sejawat dan juga wali murid, tentu kami juga harus bersinergi lintas sektoral, Bu. Contohnya seperti dengan puskesmas, kemudian dengan koramil, seperti itu. Dengan dari puskesmas biasanya di SMP itu kan itu Bu, apa kita kerjasama terkait tablet tambah darah TTD itu, kemudian pemeriksaan berkala hemoglobin itu sampel. Kemudian kalau dengan koramil, tugas kami di upacara kemerdekaan 17 Agustus tahun ini kami bertugas SMP 1 bertugas mewakili Paskibra. Jadi iya, jadi di rolling Bu tahun kemarin kita yang jadi bukur, ini kami jadi Paskibra. Jadi gantian sama saya. Berarti ada guru, rekan sejawat, wali murid, puskesmas, koramil, dan rencana penerapan pembelajaran sosial yang kemarin kan sudah sampai demonstrasi dengan mengirim pekerjaannya untuk tugas di LMS. Nah, apakah Pak Yayang sudah mempelajari modul 2.2? Tentunya kan sudah. Nah, yang paling terkesan dari modul 2.2 itu yang paling mengena menurut jenengan itu pas bagian apa yang paling teringat? Itu Bu, menurut saya terkait 5 kompetensi PSI itu, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kemampuan berrelasi itu saya kira kan awalnya itu kan kemampuan itu kan bisa didapatkan oleh anak itu seiring dengan perkembangan usia atau kedewasaannya. Ternyata setelah saya belajar di modul 2.2 ternyata kemampuan itu bisa kita ajarkan kepada siswa dan itu bisa dieksplisitkan ke dalam pengajaran, iklim sekolah dan budaya. Jadi PSI ini sungguh luar biasa ya Pak, bisa mengendalikan diri kita juga. Nah, tapi lah kadung uwegel tapi bisa rada gempet lah tapi setidaknya ini. Nah, terus menurut Pak Yayang apakah sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional untuk diterapkan di kelas berapa Pak nanti? Sepertinya untuk tahun ajaran baru nanti kan saya kebagian kelas 8 dan kelas 9. Mungkin untuk PSE nanti saya terapkan di kelas 9. Soalnya di kelas 8 kan ini kan kurikulumnya kan kurikulum mandiri berubah, jadi sudah kurikulum merdeka. Sedangkan di kelas 9 itu masih kurikulum mandiri belajar, jadi masih kelas 13. Mungkin nanti saya terapkan di kelas 9. Nah, kenapa Pak? Kok milih mandiri apa yang kurikulum itu penanya di apanya? Kalau di kurikulum yang kelas 8 kan ini kan baru Bu. Ya. Jadi materinya kan baru. Beda dengan K13. Jadi yang real kurikulum merdeka itu tahun kemarin baru kelas 7. Tahun ini tahun ajaran bulan ini baru kelas 7 sama kelas 9. Berarti bukunya saja juga masih belum komplit. Berarti pilih yang kelas 9. Rencana kelas 9. Dengan mapelnya biologi ya Pak? IPA. IPA. Oh, biologi lah SMA. SMA. IPA. Jadi kelas 9 IPA. Jika sudah perencanaannya di PSI ini gimana yang sudah merencanakan kan kemarin berupa RPP masih ada. Nah, di RPP perencanaan itu apakah menurut jenengan sudah lengkap atau bagaimana untuk perencanaan? Yang saya upload di LMS itu sudah lengkap Bu, mulai dari RPP, tujuan, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian medianya apa, langkah pembelajarannya apa, evaluasinya mulai dari sikap, keterampilan, pengetahuan, sampai dengan LKPD-nya saya upload semua di LMS. LKPD-nya sudah semua. Jadi nanti pada waktu di P4 nanti tidak memakai. Tapi yang di demonstrasi kemarin kelas 8. Tapi setidaknya kan sudah ada gambaran turut-turutannya. Untuk harapan, nah Pak Yayang inginkan setelah kan itu masih berupa RPP, masih rencana. Nah setelah
diterapkan, harapannya itu menginginkan seperti apa di kelas? Harapan saya yang pertama tentu harapan dari diri saya sendiri, Bu. Yang pertama saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional terutama pada diri saya. Ketika mengajar itu kita sebagai pendidik juga harus mampu menerapkan sosial emosional kita kepada siswa, seperti kesadaran dirinya bagaimana, manajemen dirinya bagaimana, kemampuan relasinya seperti apa, itu harapan yang pertama. Kemudian harapan yang kedua, saya juga ingin murid-murid saya nanti itu setelah saya menerapkan di kelas itu kita belajarnya bisa fokus dengan pengajaran secara eksplisit terkait PSI itu. Berarti semuanya untuk anak-anak, kan intinya. Jadi kalau anak-anak itu kalau sudah senang kita masuk itu mungkin pembelajaran bisa diterima. Kalau anaknya aja kita masuk dianya kadang keluar gitu. Biasanya kalau kelas atas masih zaman kerja SMP di saya wis gurune mlebu wis gak senang kadang wis langsung keluar kan masih ada Bu. Oh, tak kira kalau di SD nggak ada yang berani keluar. Jadi kalau semakin besar pengelolaannya kan kadang ya semakin susah. Jadi SMP lu hitung ya Pak? Satu kelas banyak itu Bu. Terus itu kalau bicara semua gitu. Biasanya kadang kita suaranya wis yo pas-pasan terus bocah 32 ya Pak satu kelas. Sekarang 36. Oh 36. Saya 36. Terus bocah wis gede suaranya yo mesti tentunya yo buar banter. Nah, terus untuk mengatasi itu saya pengen tahu jenengan apa? Untuk mengatasi itu Bu, kita harus sering-sering menerapkan pembelajaran kooperatif, kelompok. Ya, jadi nanti tinggal membimbing kelompok-kelompok kecil. Kalau kita pembelajarannya itu klasikal, kita yang menjelaskan, siswa cuma itu nanti mereka cepat bosan. Kalau bosan akhirnya ramai sendiri di kelas itu, sulit menghabiskan. Kalau kelompok kan juga dianya biasanya ngomong sendiri dalam kelompok. Tapi kan ada tugasnya itu. Oh iya, ada tugasnya. Iya benar-benar. Nah ini sekarang kita lanjut ke lokakarya yang kedua, kelanjutan yang kemarin. Lokakarya kedua kan tentang bagja loh Pak. Nah apakah Pak Yaya telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Pak? Untuk bagja sendiri kemarin kan saya sudah saya terapkan, yaitu terkait kemampuan percaya diri anak. Fokusnya di kemampuan komunikasi. Jadi saya di kelas itu mencoba melatih anak-anak itu percaya diri ketika mempresentasikan hasil kerjanya. Yang melatih sosial anak untuk berkomunikasi di depan teman-teman. Itu semuanya bisa berjalan apakah ada? Ya tetap ada anak yang perlu didorong, ada anak yang sudah mulai. Kalau semakin tingkatnya pada tidak, tapi kalau yang kelas 7 itu masih diadaptasi sama temannya belum kenal. Tapi kadung biasanya kelas 8 semakin mengenal temannya, semakin dibully. Dibully terus kadang kalau ada misalnya ada disuruh maju dipuji nggak bisa, suruh ya nggak bisa, terus apa yang dia lakukan? Kalau anak-anak seperti itu, kalau saya itu ya intinya saya suruh tetap maju Bu. Jadi saya tidak menilai salah benarnya, yang penting yang pertama itu kemampuan berani untuk maju ke depan tuh. Kemudian yang kedua, saya biasanya coba bergilir Bu, bergilir di depan. Gitu. Sepertinya kalau pembelajaran seperti itu. Kalau pembiasaan di kita kan ada pembiasaan loh Bu. Jadi secara bergilir setiap hari itu kan di pagi kan setelah berdoa bersama itu kan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kan juga melatih siswa untuk berani tampil di depan. Itu secara bergantian, itu budaya kita di sekolah seperti itu. Jadi memimpin satu di depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Setelah Pak Eyang melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang sudah Pak Eyang buat?
Untuk hasilnya itu berhasil tapi belum signifikan, karena indikatornya masih ada siswa itu yang belum berani, dalam tanda kutip belum berani itu berani berbicara tapi masih malu-malu. Itu saya kira masih wajar karena tiap anak pasti dan itu. Tapi untuk keberhasilannya itu juga ada sebagian besar anak yang sudah berani berbicara di depan. Berarti kadang di tempat duduk kalau kancane ora ngerti. Kalau tempat duduk kan ruang disuruh maju, dia enggak berani. Biasanya memakai kendali. Apakah tantangan yang Pak Yayang hadapi dalam menerapkan tahapan kerja untuk mencapai visi? Tantangannya seperti apa? Untuk tantangan untuk baja itu untuk mencapai visi itu kerjasama dengan guru, rekan guru, sejawat untuk menerapkan visi atau program sekolah kan tentu kita kan perlu kerjasama yang sangat luar biasa. Tidak bisa yang bekerja hanya beberapa orang saja, karena yang kita urusi siswa juga iya, kemudian program-program sekolah juga iya. Itu yang paling penting, hubungan dengan rekan guru, pejabat. Misalnya Pak, jenengan punya program, terus kan mesti berbicara dengan teman sejawat. Terus kemudian ada teman sejawat itu kayak apa nambah gembosi, terus kan mesti ada, ya ada yang gembosi. Terus jenengan apakah dilewati temannya itu atau bagaimana? Kalau selama ini Bu, strategi saya kalau kan tetap ada pasti di lembaga itu seseorang teman kita yang seperti itu. Tetapi saya mikirnya seperti ini, selagi yang mendukung kita itu lebih banyak, otomatis teman-teman yang seperti itu akan mengikuti. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Yang penting sekolah ini dikawal oleh orang-orang yang memang bisa untuk diajak maju. Meskipun ada beberapa orang yang seperti itu, tapi jika itu hanya sebagian kecil, saya rasa selama ini yang sudah begitu itu masih mengikuti. Jadi tidak malah bertolak belakang, tapi masih mengikuti karena yang bagian besar ini memang mau untuk diajak maju. Jadi bukan menjadi penghambat, tapi menjadi motivasi. Terus untuk itu Pak yang perbaiki tadi kan ada yang menghambat itu, jadi yang tadi jenengan selama dianya sedikit pendukungnya kita banyak, jadi kita tetap jalan. Nah, untuk mencapai perubahan diri sehingga mencapai visi yang telah dirumuskan Pak Yayang itu, cara perubahan diri untuk memperbaiki diri itu seperti apa Pak? Untuk memperbaiki diri, terutama dari saya untuk rekan sejawat itu Bu, yang pertama yang perlu saya tingkatkan itu satu, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan rekan sejawat, terutama dengan yang guru senior. Itu memang perlu Bu komunikasikan. Terkadang kita beda komunikasi dengan rekan yang seumuran sama yang sudah senior, itu beda. Kemudian yang kedua itu terkait wisdom atau kebijaksanaan. Jadi terkadang ketika kita memiliki program sekolah, terkadang namanya anak muda kan kita berpikirnya idealis, kita tidak melihat dari sudut pandang yang sudah seniornya itu bagaimana itu. Kemudian yang ketiga itu yang perlu saya tingkatkan dari saya itu terkait kemampuan untuk menegur atau memberi masukan kepada guru atau rekan kita itu yang tadi dalam tanda kutip gembosi itu kan memerlukan keterampilan berani untuk itu. Berani tapi dengan kata yang sopan, harus pandai menata, harus menata kata-kata. Jadi yang dikembangkan untuk perubahan diri lebih baik lagi yaitu ada kemampuan berkomunikasi, terus ada kebijaksanaan tadi, yang ketiga adalah kemampuan untuk menegur teman yang kurang, tapi dengan bahasa yang biar tidak semakin semakin kemana-mana nanti jadi pendek malah jadi panjang. Nah, di sini PI 3 tadi ada 3 fokus, tadi sudah kita lalui. Di akhir PI 3 tentunya kita harus melakukan refleksi ya Pak hari ini. Nah, hal yang paling menarik menurut Pak Yayang dari 3 fokus itu, ya setelah proses pendampingan hari ini, mana yang paling menarik?
Yang paling menarik menurut saya terkait tadi feedback tadi itu, yang feedback 360 derajat itu kan setelah kita menerima umpan balik dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan juga murid, dan juga refleksi dari diri kita kan mengetahui tentang ternyata kekurangan kita itu di kategori ini atau di kompetensi saya itu. Terus dari PI3 ini kan saya melakukan pendampingan menurut dengan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini agar pendampingan berikutnya bisa lebih baik. Monggo apabila sudah baik, monggo jangan ceritakan. Jadi yang sudah baik apa, yang perlu diperbaiki apa, agar di pendampingan yang berikut kita sama-sama enaknya, sama-sama jalannya, sama-sama nyamannya. Menurut saya terkait pendampingan individu yang ketiga ini, saya kira sudah baik Bu, sudah sangat baik karena dalam pendampingan individu ini bisa berinteraksi secara fleksibel, tidak kaku, kemudian interaksi juga dua arah, saling memberi masukan, saling feedback, saling menanggapi, itu saya kira sudah. Jadi tidak tegang, kita santai, yang penting tujuannya tercapai, fokusnya tercapai. Luar biasa untuk Pak Yayang, tetap semangat nih Pak walaupun banyak kegiatan, RS-nya diinjek-injek, diinceng-inceng. Terus saya maaf kalau sering mengingatkan kurang apa. Nah, perlu diingatkan. Nanti jangan lupa serius sih. Nah terus ini untuk PI yang keempat nanti yaitu dengan menyusun RPP. Nah di modul 2.1 dan 2.2 kan tidak unggah aksi nyata gitu Pak. Nah di situ nanti kita aksi nyatanya saat P4 mawon ya, saat P4. Jadi kita enggak bolak-balik monggo misalnya dengan pengen ngersakne kegiatan langsung untuk diferensiasi di kelas itu juga enggak apa-apa, tapi nanti saat PI4 dengan melakukan simulasi praktek nyata yaitu sesuai dengan RPP yang dengan buat. Nah, RPP itu isinya nanti ada diferensiasi, terus kemudian kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Jadi ada 3. Nah, nanti saat observasi di situ ada penilaiannya saat kegiatan. Jadi kalau sudah ada 3-3-nya itu, jadi nanti penilaiannya juga berbeda. Saya nanti tidak mengganggu kegiatan jenengan, cuma saya ada di belakang untuk mengamati saja kegiatan jalannya apakah sudah sesuai dengan RPP yang jenengan kirimkan ke saya. Jadi RPP itu sebelum PI 4 nanti dikirimkan ke saya WA, mungkin nanti ada tambahan atau apa nanti saya beri masukan. Kita sepakati aja untuk tanggalnya sebelum PI 4 dengan kirimnya ke saya tanggal berapa. Jadi nanti kalau jenengan lupa kan saya bisa WA Pak Yayang. Itu tanggal P4-nya atau tanggal misalnya tanggal P4 di tanggal 4 misalnya 4 Agustus. Berarti sebelum RPP-nya sebelum itu ngirimnya ke saya. Kalau tanggal RPP-nya sesuai dengan tanggal pelaksanaan. Kalau ngirimnya sebelum jenengan jadwal P4. Jadi kita buat tanggal berapa Pak? Untuk jadwalnya PI 4 kita kira-kira Agustus awal. Tanggalnya belum tahu gitu, soalnya kan jadwalnya kan belum keluar. Kita untuk buat RPP nanti paling lambat saya kirim akhir Juli. Akhir Juli tanggal berapa Pak? Juli 31 nggih. Setidaknya saya di sini ada tulisan Juli. Itu Juli 31. Jadi 31. Jadi nanti saya tandai tanggal 31 nanti saya menyatakan. Tapi kalau dengan misalnya tanggal 30 kok sudah selesai sudah fix atau bagaimana itu monggo jangan dikirimkan saja enggak. Untuk PI 4-nya itu antara tanggal 4 sampai
12 itu. Ya, kita patokan di tanggal ini aja. Nanti untuk perubahannya kan nggak tahu maju mundurnya. Di RPP nanti jenengan kirimnya nggak usah RPP banyak, nggak usah, berarti yang untuk praktek itu saja. Oh, iya. Nah, Satu kali pertemuan itu. Satu kali pertemuan di sini 2 jam pelajaran, Pak. Ya. Oh, ada yang 2 JP, ada yang 3 JP. Yang 2 JP aja. Oh, iya. Minimal 2 JP, kita pakai yang 2 JP pelajaran nggak apa-apa. Terus kemudian kalau ada kita sepakati jadwalnya nanti untuk PI monggo pesan ya dengan seperti biasa jadwal, terus nanti dengan di hari apa seperti biasa. Nah, di sini sudah semua untuk kegiatan PI 3. Mungkin ada yang ditanyakan Pak untuk kegiatan di atau di untuk yang lupa 3 ya, dari minggu nanti itu kegiatannya apa? Di 3 diferensiasi oleh PSE. Ya seperti itu, diferensiasi sama PSE biasanya di loka PSE loka 3 nanti. Pun ada yang lain nanti? Oh, sudah. Terima kasih Pak ya, maaf mengganggu waktunya hari ini. Semoga kegiatannya jenengan yang lalui di hari ini dan berikutnya bisa berjalan dengan lancar, sukses, sehat dan bahagia. Untuk kegiatan berikutnya nanti kalau tidak bisa kita sama-sama belajar ya di sini. Saya tidak menghubungi jenengan ini lebih pinter timbangannya. banyak komunikasi dengan relasi-relasi yang lebih wow daripada saya. Nah nanti kalau saya menanyakan yang saya tidak bisa, saya bertanya ke jenengan. Kalau jenengan juga tidak bisa, saya bisa tanya saya. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan tanya kepada yang lebih bisa. Maka ya Pak ya, nanti saling mengingatkan dan jangan pokoknya jangan seperti digurui, kita sama-sama belajar. Maka ya, cukup sekian. Saya akan kembali ke kegiatan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.